Jadi kami akan tidak mau ada sesuatu yang merusak laut ini. Raja Ampat merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di dunia. Sekarang perusahaan sudah ambil seperti ini ya. Tanahnya sudah turun ke laut dan warna karang sudah hilang. Kenapa tidak diberikan kewenangan kepada provinsi? Untuk bersama-sama duduk, kalau ada investor masuk, diatur yang baik. Tanah Papua, surga dengan keindahan alam yang tiada banding, mencakup hutan tropis, perairan sebening kristal, hingga hamparan hutan mangrove. Tim Aksi Dewan Parlemen memulai perjalanan untuk melihat lebih dekat ekosistem tanah Papua yang kian rapuh di Raja Ampat, yakni Pianemo dan Wayang, akibat kebijakan dan aktivitas industri. Disinilah potret keindahan Raja Ampat berubah menjadi suram. So first of all about the mining. Kenapa kami sampai menolak? Sedikit pun saya kepala suku tidak izinkan perusahaan yang merusak. It's not good if this is going to happen. So if they cut down all the forests, that would be awful. Ada 75% koral dunia berada di Raja Ampat. Kalau diberikan izin untuk tambang berarti menghancurkan semua bisnis pariwisata yang dikelola oleh masyarakat. Ya, wilayah Raja Ampat ada sebagian areal yang menjadi wilayah konservasi. Tapi wilayah-wilayah ini tidak terlepas dari izin-izin yang diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah hari ini hanya melihat keuntungan dan memperluas industri ekstraktif di wilayah ini. Lalu muncul pertanyaan, berapa lama keindahan Raja Ampat bisa bertahan menghadapi laju industri ekstraktif yang tanpa batas? Kita berpikir bahwa tambang ini kalau dia berjalan hanya untuk 5 tahun saja. So hopefully they will protect the islands the way that they are right now, and they won't allow like cutting down everything. Terus dia akan kasih rusak semua karang-karang, kehidupan di laut dia akan rusak karena dia punya limbah daripada tambang itu. Maka kami secara gamblang merekam ini untuk menjadi inventarisasi masalah untuk dibawa ke Senayan melalui wakil rakyat. Agar ada tindak lanjut kepada pemerintah. Bahwasanya di ujung timur negeri ini tengah ada permasalahan besar eksploitasi sumber alam. Di mana kita akan menyaksikan ke depannya bagaimana kekayaan di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri minerba, khususnya nikel. Sudah sekian tahun beroperasi, mereka itu padahal satu distrik Raja Ampat Barat Kepulauan. Itu 1 tahun cuma dikasih dari dana CSR atau dana 10 juta setahun. Kan mereka sampaikan sendiri kita. Jadi mereka merasa tidak ada manfaat. Iya, makanya mereka pun menolak, lebih bagus tidak ada. Lebih baik daripada biar mereka kelola pariwisata.
Raja Ampat dikenal sebagai surga dunia. Laut jernih, formasi batu kars yang megah, dan kaya keanekaragaman hayati. Namun, di balik keindahan itu, ada luka yang menganga. Penambangan nikel mulai merambah pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat. Ditemani Robert Kardinal, tim aksi Dewan Parlemen meminta perhatian serius dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Apalagi Raja Ampat merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di dunia, sehingga perlu ada kajian akan dampaknya terhadap sektor pariwisata yang merupakan salah satu tujuan wisata yang menjadi favorit wisatawan mancanegara. Jadi laut ini adalah merupakan salah satu tempat yang menghidupkan kami masyarakat juga. Jadi kami akan tidak mau ada sesuatu yang merusak laut ini. Dari sekarang sampai secara garis besar sampai Tuhan datang, kami akan tidak mau. Amin. Jadi dari Manyefun dan masyarakat ini semua sudah menolak itu. Saya pikir harus kita jaga pariwisata di Raja Ampat ini, karena ini adalah orang luar yang ngomong bahwa inilah surga kecil yang jatuh di bumi, yaitu di Raja Ampat. Setiap hari, hilir mudik tongkang dan ekskavator yang bekerja menyiratkan satu hal. Keputusan yang mendahulukan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan. Kerusakan alam itu masih terus terjadi. Perjalanan tim aksi Dewan Parlemen melintasi tanah Papua untuk memotret langsung kondisi terkini dari pusat terumbu karang Raja Ampat yang mendunia. Hidden agenda, pertambangan nikel tersembunyi di gugusan Pulau Raja Ampat, hingga kisah perjuangan masyarakat adat di kawasan Pulau Gag di Papua Barat demi menyelamatkan hutan tropis tersisa kita. Pertama awalnya kita larang karena nanti besok anak-anak ini kemana. Nah, sekarang perusahaan sudah ambil seperti ini ya. Dengan apa yang kami punya hak-hak yang ada di atas pulau ini, mohon ada jawaban-jawaban yang kami bisa menikmati. Ada beberapa poin yang tidak tercantum di dalam isi surat itu yang kami takutkan ke depan anak cucu kami akan tidak mendapat hak wilayah ini lagi. Tanahnya sudah turun ke laut dan warna karang sudah hilang. Hilirisasi nikel menjadi salah satu program ambisius yang digadang-gadang bakal mendongkrak pendapatan negara. Namun pada pelaksanaannya, kelindahan kepentingan oligarki justru mendominasi program ini. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat daerah. Bagaimana prakteknya? Problemnya ini pemerintah sangat sektoral, melihatnya ini ada investasi masuk meningkatkan penerimaan dari pajak, tetapi nggak pernah dihitung peningkatan pengeluaran di berbagai bidang karena dampak dari situ. Belum lagi kemudian problem lain adalah praktek korupsi atau spesifik memburu rente dari nasional hingga ke tingkat lokal, gitu kan? Karena tambang ini ternyata memberikan peluang untuk memburu rente, baik dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa. Upaya mengedepankan Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama di timur Indonesia, di mana pembangunan tersebut tentu jadi angin segar bagi Papua. Papua yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Otonomi khusus, dan otonomi khusus itu sudah berlangsung selama satu periode, yaitu 20 tahun, berakhir pada 2019 yang lalu. Nah, ini sekarang periode kedua. Tapi yang penting begini, komitmen pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus itu sudah on the track. Jadi semua itu tergantung gubernur, bupati yang sekarang. Sekarang ini hampir seluruh tanah Papua semangatnya sekolah gratis, kesehatan gratis. Kami datang di tempat ini, kami tidak menuntut apa yang menjadi milik
Masyarakat adat Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan tegas menolak ekspansi pertambangan nikel di wilayah mereka. Mereka menilai bahwa industri tambang hanya akan merusak ekologi, mengancam keberlanjutan lingkungan, dan memicu konflik sosial di antara masyarakat setempat. Yang tadi kita bahas adalah pertambangan. Pertambangan dalam hal ini pertambangan nikel tentunya yang ada di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang nih beberapa tempat juga pada demo. Yang berikut adalah izin-izin pertambangan yang keluar dari pusat. Kenapa tidak diberikan kewenangan kepada provinsi? Ini kita juga pengen minta penjelasan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam menjamin ekosistem kepariwisataan yang ada, menjamin yang namanya kekayaan laut kita itu tidak rusak. Pembuangan limbahnya seperti apa? Ini banyak hal-hal yang harus kita dalami. Baik, kami sekarang berada di Pulau Gag dan tampak di kejauhan, saya tunjukkan dengan tangan saya, itu adalah jalur utama untuk menuju ke tambang nikel. Kehadiran perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat dinilai jadi bukti bahwa pemerintah belum serius dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di bumi Cendrawasih. Demo dengan PT Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengusulkan agar undang-undang tentang pemerintahan daerah direvisi. Dirinya menyebut hal itu perlu dilakukan sebab mendapat banyak keluhan dari pemerintah daerah terkait ketimpangan pembangunan di daerah dan di pusat. Pusat itu cenderung memperlakukan daerah seluruh Indonesia itu sama saja. Padahal di sana ada daerah kepulauan, di sana ada daerah perbatasan. Jadi kalau semua bongkar sama seperti itu, apalagi Papua, itu lebih parah dari itu lagi. Kalau memang pembangunan itu bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka distribusi sumber daya alam itu ke daerah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi itu. Tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari pemilihan daerahnya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rakyat, terutama melalui pemantauan kinerja pemerintah dan legislatif, serta menjadi saluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat di dapilnya. Situasi di Papua, mari kita sambut provinsi yang baru, gubernur baru, semua baru dilantik, bupatinya juga baru dilantik semua. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun, khususnya Papua Barat Daya. Saya minta untuk masyarakat adat dan khususnya pemerintah daerah untuk bersama-sama duduk. Kalau ada investor masuk, diatur yang baik.